Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadi ila bayani mahya'ir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta tanpa contoh, memberi kita hidayah dan membimbing kita menuju jalan yang hidup. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita membicarakan tentang esensi daripada takwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tidak asing bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ini esensinya adalah mudah-mudahan, semoga melalui puasa tadi amalan-amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan tadi, ada tadarus, ada tarawih, ada sedekah selama 1 bulan penuh. Harapan Allah itu satu, tuntutannya kepada kita, yaitu tattaqun. Jadi orang yang berpuasa dia memperhatikan apa yang dituntut oleh Allah, bukan apa yang dia harapkan kepada Allah. Meskipun harapan kita tetap ada dari Allah, yaitu surga ampunan. Ini adalah pemberian yang tidak harus kita sepenuhnya niat kita diharapkan kepada harapan, tetapi sebaliknya tuntutan Allah itulah yang sepenuhnya kita tuju, yaitu tattaqun. Mau kita harapkan, mau tidak, asal sudah terwujud ketakwaan pada diri kita, mau tidak mau kita tetap nanti masuk surga. Karena janji di dalam surah Al-Imran 135 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Jadi surga ampunan itu sebagai hadiah yang mutlak dan pasti bagi orang yang bertakwa. Harapan terus-menerus, tuntutan tidak diperhatikan, ini namanya kesenjangan antara harapan dan tuntutan. Maka di surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi tuntutan orang bertakwa itu dia selalu lil muttaqin. Al-Quran itu bayangannya, hidupnya prinsip ini lil muttaqin. Bahwa di dalam bulan Ramadan ini tuntutan ketakwaan itu ada wujudnya. Jadi ketakwaan itu ibarat suatu poles yang di dalamnya ada isi. Nah, berbagai
berbagai macam hadiah dari Allah. Isi daripada ketakwaan atau kita sebut natijatut taqwa. Ada yang nanti untuk di akhirat, buah ketakwaan, esensi yang pertama kelak di akhirat pasti ampunan dan surga. Esensi yang kedua adalah hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial pasti berbagai macam permasalahan, cobaan, fitnah selalu ada. Namun bagi orang yang bertakwa ada hadiah dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Pemberian Allah ada dalam itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada rezeki, bukan berarti rezeki untuk meraih kekayaan. Jadi yahtasib di sini rezeki yang mencukupkan dia tertutup dari air untuk berhutang. Ini rezeki kebutuhan, bukan untuk foya-foya, bukan untuk kemewahan. Sedangkan esensi yang ketiga daripada ketakwaan terbentuk yang namanya kedewasaan kepribadian. Adanya kedewasaan kepribadian. Ini yang penting, karena ini yang pokok. Ketika yang ketiga diraih, 2 dan 3 akan terwujud. Jadi tuntutan daripada takwa yang esensinya pada kepribadian adalah adanya kedewasaan berpikir bagi orang yang beriman dan kedewasaan berkehendak. Kita lihat bagaimana orang-orang yang Allah didik dengan Al-Quran lalu dikisahkan kembali untuk kita. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berada di dalam puncak kekuasaan, namun kedewasaan berpikirnya itu sangat tinggi sehingga menghilangkan kesombongan pada diri, menghilangkan keangkuhan meskipun dunia berada dalam genggamannya, mengatur makhluk-makhluknya sampai jin tunduk kepadanya, tetapi kesombongan itu tidak. Dikisahkan dalam surat An-Naml surat ke-27, nanti Bapak Ibu silakan lihat ayat 40. Mulai ayat 38 dikisahkan tentang permasalahan yang dihadapi Nabi Sulaiman, yaitu berhubungan dengan Ratu Bilqis. Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan para menterinya bagaimana memindahkan sehingga sana kursi emas Ratu Bilqis ke Palestina, dari Yaman ke Palestina. Maka dari golongan jin ifrit dia menawarkan diri, sebelum kamu berdiri sehingga sana itu datang seketika. Ada dari hamba Allah ayat 39 nanti surat 27 lihat, menawarkan diri, saya akan mendatangkannya sebelum matamu berdiri. Seketika itu belum. Dia di dalam tafsir Buya Hamka, tafsir Ibnu Katsir, hamba Allah ini namanya Asyid. Ya, dia sholat 2 rakaat, lalu selesai salam sehingga salam sudah ada. Bagaimana sikap Nabi Sulaiman yang seorang raja mampu menaklukkan seluruh bangsa jin, tetapi tidak mampu menghadirkan singgasana itu? Maka di dalam ayat yang 40 ada kata kunci kepribadian, kedewasaan berpikir ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, yang di mana kelebihan itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Maka hala min fadli rabbi, ini dari Tuhan. Nabi Sulaiman mengembalikannya kepada hakikatnya Allah. Dia berwani untuk mengujiku, aasku am takfur. Ini apakah saya bersyukur mau mengakui kelebihan si Asyid ini?
Dan esensi daripada kelebihan si asing adalah pemberian dari Allah. Atau saya mengingkarinya, menuntutnya sihir atau yang lain. Ini cara berpikir. Namanya kuwatu ruhiyah qalbiyah. Kekuatan hati akan berpikir untuk menerima kebenaran dari siapa. Nah, kiranya nanti setelah puasa kita memiliki kedewasaan berpikir bagaimana kita berhadapan dengan anak kita yang masalah seperti ini. Bagaimana kita punya suami yang memiliki kelemahan. Bagaimana kita punya istri punya kelemahan. Kita punya tetangga yang punya kelemahan. Bagaimana kecerdasan berpikir. Apakah di dalam menanggapi kekurangan-kekurangan dari sekian makhluk kita fitnahnya, membuncinya, membicarakan. Ini takut. Maka digambar di dalam Al-Quran. Itu adalah kecerdasan berpikir. Bagaimana menjadi orang yang dewasa, bijaksana dalam menanggapi segala keadaan. Tanpa merusak iman, tanpa merusak agama. Tetapi orang yang tidak cerdas, ini ilmu tinggi dia sangat mudah mendapat menjual agama, menjual iman. Baru sedikit dihadapkan cobaan, dia sangat rentan untuk kembali menjual iman dan agama. Nah, kekuatan berpikir ini nanti takwa disebut dalam Al-Quran adalah Furqan. Nah, nanti Bapak Ibu kaji surat Al-Furqan, jangan baca aja Bu. Masih tersisa bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Salah satunya nanti jatuh takwa Allah curahkan di dalam hati pikiran kita, namanya Furqan. Di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 nanti ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqan. Jika kamu sekalian yang beriman bertakwa kepada, diawali dengan huruf in, tauhid. Jadi takwanya harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Yaj'al lakum, akan diberi furqan pada diri. Ketika ada masalah, kamu sangat bijak memecahkan masalah. Nah, Nabi Sulaiman ini salah satu contoh orang yang Allah anugerahkan furqan. Yang kedua, nanti jatuh daripada nanti jatuh takwa adalah namanya kedewasaan berkehendak. Dalam Al-Quran disebut burhan. Kita ambil kisah Nabi Yusuf sebelum diangkat jadi nabi. Dia dihadapkan dengan satu masalah besar, yaitu digoda dengan yang namanya Siti Julaiha, yang dimana perempuan ini statusnya sebagai istri orang, lalu dihadapkan dengan seorang yang bujang, laki-laki Nabi Yusuf. Ini sangat harus dimiliki oleh anak-anak. Berduaan di dalam ruangan, maka di dalam surah Yusuf surah ke-12 ayat 24 nanti lihat, wa laqad hammat bihi, dia perempuan. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, hanya hammat, domir khusus perempuan, domir dia. Domir dia berbuat sangat ingin kepada Yusuf, berbuat yang tidak senonoh. Lalu Allah menjawab, wahamma biha, dia Yusuf pun sama berkeinginan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak
bukan. Tetapi itu dikisahkan kembali agar bagaimana ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti ini, bagaimana kita bersikap. Orang bertakwa bagaimana dia bersikap. Sebagai fitrah laki-laki, wahama biha keinginan Yusuf tadi benar. Jangankan tidak digoda ada, pasti berkeinginan. Ini fitrah kaitannya. Tetapi memenuhi keinginan orang yang bukan haknya itu tidak pantas. Tidak pantas. Maka di sini letak rahasia orang yang bertakwa, yang ada burhannya, dia jaga keinginan. Bagaimana anak orang, bagaimana istri orang, sebaliknya bagaimana suami orang, dia tutup pintu hati syaitan dari keinginan berbuat yang tidak senang. Itu kisah Nabi Yusuf saja ada keinginan, padahal itu adalah ibu angkatnya sendiri. Nah, di sini juga terkandung rahasia bagaimana seorang suami menjaga istrinya dan seorang istri tidak boleh menyimpan laki-laki selain dari suaminya dalam ini rahasia. Yang anak angkatnya saja bisa iblis goda. Maka laki-laki yang bertakwa kalau pergi ke rumah teman, dia tidak ada di rumah, cuma ada istri, dia tidak mungkin hadir karena dia jaga. Tidak bakal dia masuk ke rumah, tidak punya istrinya, tidak punya suami. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, kesempatan. Ini kesempatan. Jadi anak mereka jaga. Kalau mau mendapat kedudukan seperti Nabi Yusuf, ini godaan. Jaga hati. Bagaimana kita mendapatkan untuk meraih itu? Itulah yang dikatakan burhan. Ujungnya tadi, laula awwa'a burhan rabbi. Kalaulah tidak ada burhannya Allah ketika itu, Nabi Yusuf akan terjadi. Tetapi karena ada burhan, larilah Nabi Yusuf ke belakang. Nah, di dalam Ramadan ini yang kita harapkan, burhan itulah yang kita harapkan. Melalui malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana mendapatkan burhan tadi? Maka kelanjutan ayatnya, wa kadzalika linasrifa as-su'a wal fahsya. Orang yang sudah ada burhan di dalam hatinya, dia sangat benci dan berpaling dari fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar. Kenapa Allah berikan burhan kepada Nabi Yusuf? Innahu min ibadina mukhlas. Ini kuncinya. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Nah, kiranya apapun aktivitas ibadah kita dilakukan, jangan ada yang lain. Niatkan tuntutan Allah yang pertama adalah ikhlas. Kita tadarus karena Allah. Kita sholat tarawih karena Allah. Ustaz dihadirkan di dalam ibadah karena Allah. Jangan karena amplop. Karena ada ustaz kalau amplopnya tidak besar hadir. Orang-orang yang seperti itu ilmunya tidak mendapatkan furqan dan burhan. Dia sangat rentan untuk menjual agama dan merusak iman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak-anak kita, istri kita, melalui malam Lailatul Qadar, kita harapkan Allah curahkan furqan pada diri kita sehingga kita bisa menyayangi mereka dengan bijak dan kasih sayang. Sebaliknya, suami yang dianugerahkan furqan, dia sangat sayang dan bijak kepada kekurangan suami. Dan Allah curahkan burhan dalam hati kita
kita, sehingga dalam keseharian kita terjauhkan dari yang namanya fahsya dan munkar. Inilah korelasinya dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan Allah memberi ridho kepada kita, mencurahkan burhan dan furqannya. Demikian yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.